Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen investasi keuangan syariah. Insya Allah kita akan melanjutkan kuliah pada hari ini dengan tema investasi di bidang zakat, infak, dan sedekah, dan juga wakaf atau investasi dan keuangan sosial dan produk keuangan sosial syariah. Kalau kemarin kita membahas investasi dengan berbagai macam instrumen keuangan yang ada di lembaga-lembaga keuangan, baik itu berbentuk bank, asuransi, atau fintech atau teknologi finansial. Ini belum termasuk yang mungkin dipelajari di mata kuliah pasar uang dan pasar modal. Investasi di pasar modal itu belum kita bahas, tapi karena memang ada di mata kuliah yang lain. Sekarang investasi dengan sistem filantropi atau keuangan sosial dalam bentuk wakaf, zakat, infak, atau sedekah. Jadi tetap ini menggabungkan antara dua jenis tadi. Sosial yang memang murni untuk kebajikan dan investasi yang berharap adanya return atau keuntungan. Beberapa inovasi dilakukan seperti dari OJK membuat bank wakaf mikro. Jadi ini gabungan dari jenis produk keuangan. Yang pertama adalah sosial berbentuk wakaf, dan dalam operasionalnya bank wakaf mikro menggunakan sistem operasional lembaga keuangan pada umumnya. Ada keuntungan yang diambil, meskipun mungkin keuntungan tidak banyak. Oke, bank wakaf mikro ini tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Ini ada gambar saat Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan bank wakaf mikro di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara, Serang, Banten. Itu ada Kiai Ma'ruf Amin itu kayaknya di belakangnya. Karena memang beliau itu penggagas dari inovasi di keuangan syariah. Bank wakaf mikro, apa sih yang diwakafkan? Wakafnya adalah modal. Bank wakaf ini modalnya merupakan wakaf dari para wakif. Orang yang ingin menyumbangkan, tujuannya apa? Agar wakafnya itu bisa bermanfaat dan bisa terus berputar. Dananya produktif, menghasilkan, namun tidak berkurang. Bahkan bisa membantu tadi untuk keberlangsungan usaha yang diwakafkan tadi. Jadi wakaf itu modalnya dari wakaf para wakif, dari donatur. Dengan wakaf ini mereka mengharapkan lembaga bank ini bisa menghasilkan manfaat. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk memberdayakan para pengusaha mikro atau pengusaha kecil yang ingin memulai usaha. Maka mereka butuh modal kan. Modalnya itu diberikan oleh bank wakaf tadi, yang mana diberikan sebagai modal. Tapi dalam fikih muamalah kita belajar bahwa untuk wakaf itu syaratnya adalah tidak boleh berkurang. Barang wakaf atau aset wakaf tidak boleh berkurang gitu. Jadi di sini merupakan tugas yang cukup berat dari pengelola atau nazir wakaf, bagaimana bank wakaf mikro ini bisa menyalurkan pembiayaan, dan pembiayaan itu kembali dibayar oleh para pengusaha kecil yang membutuhkan modal tadi, terutama dari kalangan kurang mampu. Nah, siapa sih donaturnya? Seluruh masyarakat Indonesia yang punya kelebihan, pengusaha atau orang kecil gitu. Terus nanti disampaikan modal dana itu ke lembaga amil zakat sebagai modal pendirian dan modal kerja. Baru bank wakaf mikro itu didampingi, ada pendampingan, didampingi oleh orang yang ahli juga bidang wakaf dan manajemen agar barang wakaf tadi tidak berkurang. Oke. Bedanya dengan bank adalah bank ini tidak non-deposit taking, tidak mengambil simpanan. Simpanannya adalah berupa wakaf tadi. Jadi ketika kita mewakafkan itu bentuknya sebagai hibah atau bantuan ya, wakaf yang diberikan
jadi hak umat yang dikelola oleh nazir. Siapakah nasabahnya? Mereka adalah masyarakat miskin yang butuh modal untuk melakukan usaha produktif. Tuh, dari mereka jadi bikin usaha dimodalin dari bank wakaf yang uangnya dari wakaf, baru mereka harus mengembalikan pembayaran ke bank wakaf mikro. Nanti ada keuntungannya berbentuk margin atau bagi hasil. Mungkin tidak sebesar dari bank-bank yang ada, karena kalau bank kan memberikan margin besar karena ada kewajiban mengembalikan dana ke dana pihak ketiga atau nasabah yang menyimpan uang. Kalau ini kewajiban dari bank mikro adalah mengembalikan agar dananya itu, dana wakafnya tidak berkurang. Nah, keuntungannya untuk memutar operasional. Ini bank wakaf mikro. Di Kalimantan Selatan itu ada di Darul Hijrah, Pondok Pesantren Darul Hijrah. Ketika ini dibuat, ini belum ada masuk Darul Hijrah nih. Ada Kediri, Klaten, baru di Jawa. Setelah ini terbit, baru tahun 2019 kalau nggak salah, itu Bank Wakaf Mikro didirikan di Pesantren Darul Hijrah. Ada sekitar 20 bank wakaf mikro beroperasi per tahun 2018 di Indonesia dengan jumlah nasabah 3.000 orang. Nasabah ini itu orang yang mewakafkan ya. Dan pembiayaannya 3,63 miliar. Lumayan untuk ukuran sebuah usaha mikro, itu lumayan bisa. Manfaatnya ada pelatihan dan pendampingan, karena memang karena ini wakaf itu uang umat, maka harus gak boleh berkurang. Maka memang pendampingan dan pelatihan ini sangat harus wajib. Pelatihan bagi pengurus dan juga pelatihan bagi orang yang mendapat modal dari uang wakaf. Meningkatkan kemelekan atau literasi keuangan, membuat orang paham tentang keuangan, memberikan modal, terus juga tanpa bunga karena bagi hasil. Tanpa agunan, ya karena pengusaha mikro memang biasanya dapat bantuan tanpa agunan atau tanpa jaminan. Karena memang masalah orang-orang adalah kadang kalau dapat akses kepada modal itu sedikit, sehingga kalau di bank kan butuh agunan atau jaminan. Kalau orang nggak punya aset, ya nggak bisa bikin agunan. Maka dengan adanya bank wakaf mikro ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu solusi. Ya meskipun baru sekian miliar ya, termasuk kecil sih untuk lembaga keuangan, tapi udah lumayan. Tuh, jadi wakaf tapi diinvestasi. Jadi meskipun dia akadnya dana sosial tapi atau kontrak sosial, dana sosial, tapi juga harus tetap menghasilkan, sehingga keberlangsungan manfaat yang dihasilkan oleh lembaga ini bisa terus berjalan. Yang hampir mirip adalah masih mengenai wakaf, karena memang wakaf ini cukup menarik. Baru-baru ini di Banjarmas, di Kalimantan Selatan, di Banjarbaru, di komplek Kota Citragraha Pal 17 itu dibangun rumah sakit Sultan Agung, Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Dibangun di tanah wakaf Kota Citragraha. Rumah Sakit Islam Sultan Agung itu dimiliki oleh Habib Toha siapa gitu, yang punya penerbitan Toha Putra. Ini 2020 kemarin baru pelantikan direktur dari Rumah Sakit Sultan Agung di Banjarbaru ini. Udah mulai bangunannya udah mulai hampir jadi, dan merekrut, membuka lowongan pekerjaan bagi beberapa posisi di rumah sakit tersebut. Kemarin kita dapat tawaran juga untuk alumni kita yang kemarin untuk mengajukan lamaran ke sana. Mudah-mudahan diterima, karena memang syaratnya masih kurang gitu, belum ada ijazah, baru surat tanda lulus. Mudah-mudahan bisa tembus dan berkarir di Rumah Sakit Islam Sultan Agung ini. Ada sekitar 3 orang kemarin yang kita bantu mengisi lowongan ke sini, tapi belum tahu apakah tembus atau tidak ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Banjarbaru. Jadi sistemnya adalah Rumah Sakit Sultan Agung ini nggak punya tanah di Banjarmasin, maka pengurus perumahan Kota Citragraha mewakafkan tanah di sana, sehingga Rumah Sakit Sultan Agung mendirikan rumah sakit di sana, dan nanti sebagaimana perusahaan ya, rumah sakit kan masuk perusahaan, dia harus bisa menghidupi karyawannya, memutar operasional dengan dana yang dihasilkan. Oke, itu wakaf. Ada lagi mengenai masih wakaf. Kalau ini malah bukan cuma tanah ya. Ini wakaf
dari Bank BNI Syariah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung di Jawa Barat. Rumah sakit Salman Hospital. Rumah sakit ini kalau tadi di rumah sakit di Sultan Agung di Citra Graha itu di Banjarbaru cuman wakaf tanah. Sekarang melalui Bank BNI Syariah kita diajak untuk berwakaf semuanya gitu. Rumah sakitnya karena lokasi tanahnya sudah memang di lokasi di ITB. Kita bisa mewakafkan melalui Bank BNI Syariah. Ada total 22 orang wakif, dana terkumpul 43 juta, masih sedikit sih. Cuman yang menarik lagi adalah targetnya 100 miliar. Oh maaf, rumah sakitnya bukan di Komplek ITB ya, tapi di Soreang, di Desa Sekarwangi, Kecamatan Soreang, Bandung. Tapi memang dari ITB untuk tim teknis, dokter, dan bangunannya. Yang menarik adalah Bank BNI Syariah ini banyak punya program wakaf. Salah satu wakafnya adalah ini, rumah sakit ada kerjasama dengan Global Wakaf saham. Mungkin ada yang pernah mendengar, bagi anak-anak yang di Galeri Investasi Pasar Modal, GIS kita itu ada kemarin ngikutin pelatihan wakaf saham. Kita cari dulu ya, mana filenya. Wakaf saham ini dia. Wakaf saham, jadi Global Wakaf bekerja sama dengan Sekuritas selaku yang ikut bertransaksi di bank di pasar modal dengan Bursa Efek Indonesia. Maka Global Wakaf membuka peluang untuk mewakafkan saham, minimal 1 lot saham untuk diwakafkan, dan mana hasil dari saham itu, keuntungan yang didapat, capital gain ataupun earningnya itu untuk disumbangkan kepada yang membutuhkan. Oke, di sini kita lihat wakaf saham. Ini dia skema modelnya. Mungkin ada beberapa teman yang ikut kemarin dan juga di-share materi ini di grup Galeri Investasi. Ketika investor berwakaf, maka ada dua sekuritas yang bekerja sama dengan itu, yaitu BNI Sekuritas dan HP Sekuritas. Jadi BNI ini nanti ketika investor mau wakafkan sebagai wakif ya, dia mau berikrar wakaf, maka dia menentukan berapa lot saham yang dia wakafkan. Jadi nanti dari rekening dana nasabah RDN-nya si wakif, nanti hasil keuntungan dari saham tadi ditransfer ke RDN-nya Global Wakaf. Pemindahan saham dan atau keuntungan. Bisa juga sahamnya langsung, bisa keuntungannya. Tuh. Cuman nanti perlu dipelajari juga bagaimana kalau seandainya harga sahamnya turun kan. Nanti mungkin ada beberapa. Yang pasti sudah ada dapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional. Nazirnya Global Wakaf sebagai wakifnya investor, nazir atau pengelola adalah Global Wakaf. Perantaranya adalah BNI Sekuritas dan Henan Putirai Sekuritas, HP Sekuritas. Apa sih hasil dari wakaf ini buat apa? Buat sumur wakaf, lumbung beras wakaf, lumbung ternak wakaf, dan lumbung air wakaf. Semuanya merupakan proyek dari Global Wakaf. Wakaf ini wakaf produktif dan membantu ya. Memang kalau banyak wakaf itu kan wakaf sekolah itu masjid sama sekolah. Nah sekarang sudah mulai banyak beberapa metode bentuk wakaf yang beberapanya bahkan produktif, seperti kayak lumbung sumur wakaf, lumbung beras, itu kan berarti dari pengelolaan petani terhadap sawahnya dan juga pendistribusian beras. Nanti itu pengelola portofolionya dibantu oleh sekuritas dan juga ada manajer investasinya. Objek wakafnya saham syariah, keuntungan dan juga keuntungan investasi saham syariah, capital gain dan dividen. Hasil dari kenaikan harga saham dan dividen.
dari saham tersebut. Oke, nanti untuk apa itu capital gain, apa itu dividen, nanti di mata kuliah pasar modal dan pasar uang dipelajari. Satuan objek wakafnya apa? Lot saham dan nilai rupiahnya. Minimal 1 lot. Nanti ada beberapa contohnya. Berapa lama? Selama-lamanya. Karena memang wakaf kan selama-lamanya. Meskipun ada beberapa wakaf yang berjangka seperti wakaf sukuk. Nah, itu ada nanti. Macam-macam memang. Global wakaf. Oke. Ini ada skema model wakafnya, ada nilai sahamnya, pertukaran saham syariah, ketentuan pengelolaan. Sudah ada beberapa sosialisasi, 31 emiten. Dan portofolionya ini dia. Ada yang menyumbang 345 lot Barito Pacific Timber Group sahamnya. Barito Pacific ini perusahaan yang dulu mengolah kayu di Kalimantan Tengah kalau nggak salah. Sekarang udah berkembang cukup besar. Ada United Tractors, 2 lot ya lumayan. Ada Telkom 12 lot. Bahkan ada 1 lot ini. Sahamnya MNC sama sahamnya perusahaan PGN, perusahaan gas, Indosemen, BTPN Syariah, ya tergantung dari, ya mungkin kalau memang tidak bisa mewakafkan banyak ya sedikit 1 lot juga cukup, nggak apa-apa kan. Ini orang yang menyumbang saham MNC 1 lot. 1 lot berarti 100 lembar. Harga saham MNC itu sekitar Rp800. Berarti 800 kali 100 80 ribuan rupiah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan dan rezeki untuk bisa seperti ini. Ini ada sumur wakaf di Kalsel, ada ya ternyata. Terus ada lumbung air agar air minum wakaf, solusi air siap wakaf. Lumbung beras ada 2000 hektar sudah yang diwakafkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat. Ada di 6 provinsi. Lumbung ternak, oke, ada 15.000 kambing atau domba. Wow, 5 provinsi, 648 mauquf alaih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa man tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dalil dari Yayasan Global Wakaf. Oke, ini memang beberapa jenis filantropi yang terkait, atau filantropi artinya keuangan sosial